Ini sekarang kita dikepung dengan virus corona. Corona itu nggak bahaya. Nggak bahaya corona itu. Karena corona itu nggak bahaya. Nggak bahaya corona itu. Karena corona itu virus yang diturunkan oleh Allah, yang tidak ada penangkal dari penelitian World Health Organization (WHO) sudah mengatakan bahwa tidak ada lagi penangkal untuk virus corona, bahkan bertambah COVID-19. Kenapa ini terjadi? Indonesia akan begitu ke depan. Saya di Aceh kemarin dialog dengan seorang dokter ahli patologi, ahli tentang virus, dan dia juga konsentrasinya animal behavior, tentang tabiat, kebiasaan karakter hewan. Dan dia bilang, Ustaz, itu corona itu nggak terpengaruh di Indonesia, karena di Indonesia ini orang cuacanya tidak seperti di Cina. Nah, ini penelitian hipotesis daripada pembentukan satu karya ilmiah. Kalau saya pikir-pikir juga betul. Kelelawar katanya, awas, kelelawar itulah yang menyebabkan corona. Saya orang Manado. Sampai hari ini pasar yang paling ekstrim, 100 kali ekstrim daripada Cina, Manado. Kampung saya, hewan kaki satu, mulai dari yang merayap, kaki satu, kaki dua, kaki tiga, sampai kaki 1000. Sampai sekarang masih dijual di Manado. Belum se-ekstrim Cina. Bahkan saya masih usia remaja pernah sering memakan kelelawar. Mahal, paling mahal. Hewan yang paling bonafit, hewan yang paling mahal dijual di pasar di Manado, kelelawar. Adakah saya kena virus corona? Enggak, dia cuma berputar-putar di Cina. Kenapa? Karena Ali Imran katakan, di mana Nabi dikhianati, di mana orang benar dibunuh, orang yang menyampaikan keadilan dianiaya, dibunuh, maka di sanalah Allah akan menimpakan musibah. Ma sabar min musibatin illa bi idznillah. Jadi virus ini bukan virus dari Wuhan, virus dari Tuhan. Makanya tidak ada yang mampu untuk menyembuhkan, kecuali tembak mati, habis. Cina baru rasa sekarang, sombongnya minta ampun. Ini Indonesia juga kalau nggak bertobat akan begitu. Ini gaya-gaya munafik, ini menyebar kemana-mana, seolah-olah Pancasila itu musuhnya adalah agama. Dari zaman dulu yang namanya Pancasila kita selamatkan, tanggal 1 Oktober diproklamirkan, dideklarasikan bahwa Pancasila selamat dari rongrongan PKI. Nah, itu betul, bukan agama. Agama manapun di luar sana, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Prosetan sekalipun, nggak mau Pancasila itu dirongrong. Nggak ada itu. Nafas daripada konsekuensi kita beragama itu adalah sila pertama, ketuhanan yang maha. Orang Islam di dalam, ulama yang ada di dalam. Kan dulu ada filmnya, tiap tahun itu ada 1 Oktober tuh, G30S. Kalau kita jalan ke pinggir pantai, airnya dangkal, Allahu Akbar.
Ada yang sering kita lihat, nggak ada kepiting. Kepiting itu pada waktu tidak ada orang, airnya surut, dia muncul dari lubang. Begitu ada gerakan, masuk cepat-cepat ke dalam. Nah, itulah PKI. Mencoba menghidupkan. Nggak ada. Kalau musuh Pancasila itu PKI. Dari dulu PKI. Bukan agama. Orang beragama. Saya bekas dari agama Kristen, masuk Islam. Ayah saya tentara, perwira seksi 1, Korem Setiasa Santiago, tukang periksa PKI, sampai diinjak-injak keluar dari kuping, dari hidung, dipukul ayah saya, wajib lapor. Status agama kami Kristen. Ada yang bertanya sama saya, apakah orang Kristen juga Ustaz anti PKI? Oh ya sama, itu musuh bersama kita. Orang yang mencintai Islam, insya Allah pasti mencintai NKRI. Tapi yang satu ini, kawan yang satu ini komunis, dia bolak-balik di keadaan. Nah, itu. Orang yang cinta Islam pasti cinta dengan NKRI. Untuk menutupi nyolong Masiko. Untuk menutupi kasus korupsi, pura-pura dibawa. ISIS mau pulang. Siapa yang peduli? Orang teroris jangan diterima. Perjuangan Islam ya begini, ceramah kafir. Di luar Islam, kau ke neraka, Muslim masuk surga. Nah, itu namanya jihad. Bukan lempar bom lari, itu bukan jihad, itu pengecut. Jadi kami tidak menerima yang begitu. Kalau mau begitu, ikuti Syekh mau pulang ke Palestina. Itu baru laki-laki. Allahu Akbar. Ente bawa bom, ente datang ke Polres, ente lempar. Allahu Akbar. Yang lempar Samsul, yang mati Sulaiman. Makanya jangan heran, Ustadz ada polisi jaga kita ceramah. Karena di sini kita diadu domba. Ini komunis punya konsep, Yahudi punya konsep. Musuh abadi selama-lamanya. Ingat kita, tahun 2002 saja umat Islam cuma 400 juta, Kristen 800 juta. Tapi ada satu kekuatan pengikut Karl Marx, komunis, 1,7 miliar di dunia. Belum seberapa kita. Nah, ini mesti melihat jauh ke depan. Lompatan kita harus jauh ke depan. Jadi ini kepiting ini merasa terancam, masuk lagi. Nanti 6 bulan ada lagi pasti itu. Coba hitung. Mudah-mudahanlah para mubalik ini berdakwah tapi paham realitas itu. Coba satu-satu kita uraikan. Muncul di televisi, Allahu Akbar, selalu ngelak. Apalagi ada perempuan satu itu, kalau ngomong ekstrim betul, nggak punya kemampuan. Semua kalau ngomong atas nama rakyat. Rakyat yang mana? Apalagi kawan yang satu di kepala putih ini.